Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, video ini Ibu akan menjelaskan tentang panjang busur dan luas juring. Yang pertama yaitu panjang busur. Panjang busur, pada video sebelumnya Ibu sudah menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan bagian busur. Di sini Ibu sudah menggambarkan sebuah lingkaran dengan titik O. Nah, yang mana yang bagian busur ini? Bagian yang melengkung. Jadi kalau misalnya Ibu tandai misalnya ada dari A ke B, ini adalah disebut dengan busur AB. Jadi kalau kita menuliskan busur AB, itu kita kasih garis lengkung di atasnya menyatakan bahwa ini adalah busur AB. Nah, untuk mencari panjang busur dari AB, kalau kita mencari keseluruhan, maka itu berhubungan dengan panjang tepi-tepi lingkaran ini. Kalau digabung semuanya merupakan keliling lingkaran. Tapi kalau kita tarik hanya dari A ke B, itu bukan keliling lingkaran, tapi namanya busur. Jadi busur AB. Maka untuk mencari panjang busur AB itu kita berhubungan dengan keliling lingkaran. Oke. Jika apabila hanya satu sudut yang diketahui, mencari panjang busur itu ada dua cara. Yang pertama, apabila hanya satu sudut yang diketahui, maka rumusnya adalah rumusnya panjang busur AB yaitu sudut AOB. Di sini panjang busur AB ini menghadap ke sudut titik pusat O. Maka AOB merupakan sudut dari panjang busur AB ini. Maka sudut AOB per keseluruhan ini adalah 360 derajat dikali keliling lingkaran. Kenapa dikali keliling lingkaran? Karena kalau satu lingkaran penuh ini kelilingnya merupakan keliling lingkaran. Nah, cara yang kedua mencari panjang busur yaitu yang kedua, apabila ada dua sudut yang diketahui. Nah, di sini Ibu sudah menggambarkan lingkaran. Di sini ada sudut AOB dan sudut COD. Nah, di sini sudah Ibu warnai yang menyatakan kita hanya fokus ke sudut AOB dan sudut COD. Kalau soalnya ada seperti ini, nantinya kita diminta untuk mencari berapakah panjang busur AB atau berapakah panjang busur CD, maka kita bisa menggunakan rumus perbandingan panjang busur dan sudutnya, yaitu panjang busur AB banding panjang busur CD sama dengan sudut dari AOB banding sudut dari COD. Nah, ini nanti terserah ya, hurufnya itu boleh misalnya BOC atau POQ, nggak masalah. Jadi kita menyesuaikan panjang busur AB, maka sudutnya adalah OOB. Kalau panjang busur CD, maka sudutnya adalah COD. Nah, seperti itu. Oke, langsung aja kita masuk ke contoh soalnya. Nah, di sini ada contoh soal. Di sini gambarnya sudah Ibu buat. Tentukanlah panjang busur AB pada lingkaran ini. Jika diketahui panjang jari-jari OB-nya adalah 12 cm, nah berapa panjang busur AB ini? Maka kalau seperti ini soalnya, maka kan sudah ada satu sudut di sini. Maka kita kembali ke rumus yang pertama, mencari panjang busur, yaitu sudut dari busur tersebut per 360 kali keliling lingkaran. Karena di sini dia nanya panjang busur AB, maka sudutnya tentu saja sudut AOB, karena sudut AOB ini berhadapan dengan busur AB. Maka panjang busur AB sama dengan sudut AOB per 360 derajat kali keliling lingkaran. Masih ingat rumus keliling lingkaran apa? 2 kali V kali R. Maka bisa kita tulis sama dengan sudut AOB per 360 kali 2V kali R. Maka bisa langsung kita tulis sudut AOB-nya adalah 105 derajat. Maka 105 derajat per 360 derajat kali 2 kali, karena di sini jari-jarinya kan 12. Ibu V-nya pilih yang 22/7 tidak apa-apa. Jadi V 22/7 itu tidak harus kita gunakan untuk yang kelipatan 7. Boleh aja kalau misalnya nggak kelipatan 7 kita gunakan V 22/7, tidak masalah. Hasilnya akan tetap sama. Di 22/7 kali R. R-nya ini jari-jari R sama dengan 12 cm. Maka Ibu kali dengan 12. Nah, di sini ada sudutnya 105 per 360 derajat. Maka Ibu sederhanakan dulu. 105 derajat ini sama-sama bagi 5.
360 bagi 5 sama dengan, ibu tulis di sini 105 bagi 5 disederhanakan ya. 105 dibagi 5 itu sama dengan 21 per 360 dibagi 5 sama dengan 72 dikali 2 dikali 22 per 7 dikali 12. Nah sekarang kalau bentuknya sudah seperti ini lebih gampang kalau misalnya kita coret. Mana yang bisa dicoret? 21 bagi 7 dapatnya 3, dapatnya 1. Kemudian ada lagi yang bisa dicoret, 72 dibagi 12 dapatnya 5, coret 1 di sini. Maka tinggal kita kalikan 3 dikali 2 dikali 22 dibagi 72 bagi 12 6 ya, maksudnya 6 bukan 5. Maka tinggal kita kalikan aja, 3 kali 2 kali 22 per 6 sama dengan 132 per 6 sama dengan 22 cm. Jadi panjang busur itu berhubungan dengan cm, karena kalau keliling seluruhnya kan juga cm, maka ini juga cm. Nah seperti itu untuk mencari panjang busur apabila diketahui satu sudutnya. Kemudian cara berikutnya, contoh berikutnya. Nah soal berikutnya yaitu kalau ada dua sudut yang diketahui pada gambar lingkaran ini, jika panjang busur EF, nah kalau kita lihat di sini panjang busur EF berarti yang ini, garis melengkung yang ini. Nah panjangnya 6 cm. Nah panjang busur RS-nya adalah ini yang akan ditanya. Maka karena ada dua sudut yang diketahui, kita pakai rumus yang perbandingan dua buah panjang busur, yaitu panjang busur EF. Nah panjang busur EF dibandingkan dengan panjang busur RS, maka panjang busur EF itu sama dengan sudut EOF, sedangkan panjang busur RS itu sama dengan sudut ROS. Maka tinggal kita masukkan nilai-nilainya. Panjang busur EF itu tadi kan 6 cm, berarti 6 per panjang busur RS, tinggal kita tulis aja RS sama dengan sudut EOF berapa? 30 derajat. Kemudian sudut ROS sama dengan 50 derajat. Nah kalau sudah ada tanda sama dengan seperti ini, tinggal kita kali silang aja, atau kalau ini bisa disederhanakan, kita sederhanakan dulu sudutnya. Misalnya 30 derajat bisa kita coret 0 sama 0, tinggal 3/5, baru kita kali silang. 6 kali 5 sama dengan 30, 3 kali RS sama dengan 3 RS. Nah karena kita mau nyari berapa panjang dari panjang busur RS-nya, maka supaya 3-nya ini hilang, maka kita bagi 3, sama-sama bagi 3, maka 30 bagi 3 sama dengan 10 cm. Maka panjang busur RS adalah 10 cm. Nah, contoh soal berikutnya, di sini sudah Ibu gambarkan lingkarannya. Di sini perhatikan gambar lingkaran di samping. Jika CD adalah diameter lingkaran. Nah, panjang busur ED 10 cm, maka panjang busur CE adalah, maka ini ED busurnya, nah dia nanya panjang busur CE. Maka kalau ada soal seperti ini, kita bisa menggunakan rumus yang kedua tadi, yaitu apabila ada dua sudut yang diketahui, panjang busurnya juga 2 diketahui, maka kita bisa tulis di sini panjang busur CE sama dengan sudut COE per panjang busur ED sama dengan sudut EOD. Nah, permasalahannya di sini nilai sudut COE-nya tidak diketahui. Nah, bagaimana caranya? Di sini kita udah dapat clue. Clue-nya itu jika CD adalah diameter lingkaran, COD atau CD ini diameter lingkaran, otomatis ini adalah sebuah garis lurus yang membentuk sudut. Masih ingat waktu pelajaran kelas 7, di sini ada sudut yang saling berpelurus.
Jadi, jika EOD adalah 50 derajat, maka ini akan berpelurus dengan sudut ini. Ingat, sudut berpelurus ini jumlahnya 180 derajat. Jadi, jika sudut EOD aja 50, maka otomatis sudut COE adalah 130 derajat. Karena dapatnya dari mana? Karena totalnya ini 180, maka EOD 50, maka tinggal kita kurangin 180 derajat dikurang 50 derajat sama dengan 130 derajat. Jadi anak-anak ibu harus cermat dalam melihat bentuk soalnya. Nah, lihat aja kalau misalnya ada dua busur diketahui, maka otomatis kita pakai rumus yang kedua. Maka tinggal kita masukkan nilainya. Panjang busur CE karena belum diketahui bisa kita tulis CE per panjang busur ED di sini 10 sama dengan sudut COE. COE adalah 130 derajat dan sudut EOD adalah 50 derajat. Nah, di sini bisa kita langsung coret aja nolnya, maka tinggal kita kali silang aja. 5 kali CE berarti 5 CE sama dengan 13 kali 10 130 derajat. Maka panjang busur CE sama dengan, supaya 5 nya hilang kita apain? Sama-sama bagi 5. Berarti sama dengan 130 bagi 5 sama dengan 26 cm. Maka panjang busur CE adalah 26 cm. Nah, begitulah cara mencari panjang busur. Jadi panjang busur berhubungan dengan lingkaran dan sudut-sudut lainnya. Oke, yang berikutnya adalah mencari luas juring. Nah, di sini ibu akan bahas selanjutnya luas juring. Nah, kalau tadi kita bahas panjang busur itu berhubungan dengan keliling lingkaran. Kalau luas juring itu, kalau busur kan cuma bagian luar ini AB yang melengkung ini, tapi kalau juring itu bagian dalam yang ibu arsir ini adalah juringnya. Jadi berhubungan dengan luas lingkaran. Jadi apabila yang diketahui satu sudut seperti yang ibu gambarkan ini, ada satu sudut AOB, maka kita bisa mencari luas juring AOB itu dengan jumlah sudut AOB, besar sudut AOB per total seluruhnya 360 derajat dikali luas lingkaran seluruhnya. Itulah luas juring. Nah, apabila yang diketahui dua sudut dan salah satu luas juring, yaitu kita cari luas juring AOB, kita perbandingkan dengan luas juring COD, itu sama dengan sudut AOB ini banding sudut COD. Jadi rumus luas juring ini dengan panjang busur itu hampir sama. Yang membedakan hanya di sini. Kalau panjang busur di sini dijadikan panjang busur dikali keliling lingkaran, tapi kalau luas juring dikali dengan luas lingkaran. Kalau ini hampir sama dengan panjang busur, hanya beda luasnya saja. Oke, kalau begitu ibu akan langsung ke contoh soalnya. Di sini ibu sudah buat sebuah lingkaran. Lingkaran ini dengan ada sudut EOF 60 derajat dan OE merupakan jari-jari lingkaran dengan panjang 30 cm. Tentukanlah luas juring lingkaran tersebut. Nah, karena di sini hanya satu sudut yang diketahui, maka kita pakai rumus yang pertama ini. Luas juring sama dengan sudut juring tersebut per 360 dikali luas lingkaran. Berarti di sini karena ini adalah sudut EOF, maka sudut EOF per 360 derajat dikali luas lingkaran. Rumus luas lingkaran adalah V kali R kali R. V-nya boleh 3,14, boleh 22/7. Maka di sini ibu langsung masukkan nilai sudut EOF adalah 60 derajat per 360 derajat dikali, ibu pakai V-nya yang 3,14 kali R-nya 30 kali 30. Nah, sama dengan, maka kita tulis ini 60 per 360 ini bisa kita sederhanakan, sama-sama bagi 6. 60 maksudnya ini bisa kita coret 0 sama 0, 6 per 36 sama-sama kita bagi 6 sama dengan 1 per 6 dikali 3,14 dikali 30 kali 30 900, berarti 3,14 kali 900 sama dengan
2826. Nah, tinggal kita kali aja. 1 kali 2826 dibagi 6 sama dengan 471 cm persegi. Kenapa pakai cm persegi? Karena dia menyatakan luas. Nah, contoh soal berikutnya, di sini udah ada gambar lingkaran, yaitu jika di sini ada sebuah lingkaran dengan dua sudut yang sudah diketahui, yaitu sudut ROS dan sudut EOF. Masing-masing sudut ROS-nya 60 derajat, EOF 105 derajat. Jika luas juring yang ada di dalam ini, kalau misalnya Ibu warnai, itu ini, bagian ini, luas juring ini adalah 12 cm. Berapakah luas juring EOF? Maka kita pakai rumus yang kedua, yaitu apabila dua sudut diketahui dan salah satu juring, maka luas juring ROS kita tulis aja langsung 12 per luas juring EOF, bisa kita tulis aja luas juring EOF. Kemudian sama dengan sudut ROS di sini besarnya 60 derajat per, ingat ya, ini dan sudutnya harus sama, harus garis lurus. Sudut EOF-nya 105 derajat. Nah, sekarang tinggal kita sederhanakan saja, 60 dan 105 sama-sama bisa dibagi. Maka tinggal kita sederhanakan, 60 sama 105 ini sama-sama bisa dibagi 5. Kalau misalnya Ibu tulis di sini 12 per luas juring EOF, Ibu singkat aja LJ, luas juring. 60 bagi 5 dapatnya 12, 105 bagi 5 dapatnya 21. Nah, sekarang tinggal kita sederhanakan, 12 sama 21 ini sama-sama bisa dibagi berapa? Sama-sama bisa dibagi 3, 12 bagi 3 4, 21 bagi 3 dapatnya 7. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kali silang aja, berarti 4 juring EOF sama dengan 7 kali 12 84. Maka luas juring EOF, supaya 4-nya ini hilang, maka 84 dibagi 4 sama dengan 21 cm persegi. Itulah luas juring EOF. Nah, contoh berikutnya yaitu yang ketiga, yaitu perhatikan lingkaran di samping. Jika jari-jari lingkaran adalah 7 cm, tentukan luas tembereng AB. Nah, dari tadi kan kita cuma bahas juring, kemudian busur. Nah, sekarang nggak pernah bahas tembereng. Nah, bagaimana cara mencari luas tembereng ini? Dia bilang jari-jarinya 7, maka dari sini ke sini 7 cm, ini ke sini 7 cm. Nah, untuk mencari luas tembereng, maka apa yang pertama kita lakukan, yaitu kita cari luas juring seluruhnya, maka kita kurangkan dengan luas segitiga, maka itulah sisa dari luas tembereng. Karena hampir sama dengan mencari luas daerah yang diarsir seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, maka dapat kita tulis. Nah, seperti ini, luas tembereng itu sama dengan luas juring keseluruhannya dikurang luas segitiga ini, maka inilah sisanya luas tembereng tersebut. Maka luas juring dapat kita cari dengan metode sudut pusat. Nah, di sini kan lihat, juring ini mempunyai sudut pusat, di sini ada siku-siku. Berarti sudut pusatnya berapa? 90 derajat. Maka kita masukkan ke rumusnya. Nah, di sini sudah Ibu tuliskan luas juring itu karena sudut juring tersebut per 360 derajat kali luas lingkaran. Luas lingkaran di sini adalah V kali R kali R. Dikurang luas segitiga masih ingat setengah kali alas kali tinggi. Nah, bisa kita tulis di sini karena di sini sudut pusatnya adalah 360 derajat. 90 derajat, maka 90 derajat per 360 dikali V-nya Ibu pakai 22 per 7 dikali 7 jari-jarinya, R-nya itu 7 atau jari-jari, maka 7 kali 7 kurang alas kali tinggi. Nah, dari segitiga ini dapat kita lihat alasnya 7, tingginya juga 7, maka setengah kali 7 kali 7. Ada yang bisa dicoret, kita kerjakan dulu, ini bisa, kemudian ini. Nah, baru kita selesaikan dengan perkalian. Ini kita sederhanakan, 90 per 360 kita coret aja 0 ya.
Maka 9 per 36 sama-sama bisa dibagi berapa? Dibagi 9. Maka 9 bagi 9 1, per 36 bagi 9 4, kali 22 kali 7. 22 kali 7 adalah sama dengan 154, dikurang setengah kali 7 kali 7. 7 kali 7 49, maka setengah dikali 49. Nah sekarang tinggal kita kali aja. 154 dibagi 4 dikurang setengah kali 49, maka 154 dibagi 4 dapatnya adalah 38,5, dikurang setengah kali 49 adalah 24,5. Nah tinggal kita kurangin aja. 38,5 kurang 24,5 sama dengan hasilnya 14. Nah satuannya apa? Lihat, ini pertanyaannya luas, maka 14 cm persegi. Beginilah mencari luas tembereng. Nah semoga materi yang Ibu sampaikan tentang luas juring, mencari panjang busur dan tembereng dapat anak-anak Ibu pahami. Apabila kurang paham dapat bertanya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.